Tapi hikmah berikutnya yang keberapa sekarang? Keempat. Hikmah berikutnya di antara fungsi musibah adalah membersihkan hati seseorang. Allah sebut dalam surat Al-Imran ketika musibah terjadi pada perang Uhud, ya. Kata Allah, "Wa liyumahhisallahu alladhina amanu haqqal kafirin," agar Allah membersihkan orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, "Wa liyumahhisa ma fi qulubikum," ya. Agar Allah membersihkan dada kalian. Ya. Ditafsirkan oleh sebagian ulama yaitu menghilangkan penyakit-penyakit hati dengan dikasih musibah. Ibnu Qayyim menyebutkan, jika seorang tidak pernah terkena musibah, maka dia akan terkena penyakit gurur, bangga diri, ujub, sombong dan angkuh. Ya. Sombong dan angkuh. Makanya disebutkan kenapa Namrud, kenapa Fir'aun sombong, karena mereka diberi kekayaan yang banyak sehingga mereka tidak terkena musibah, sehingga mereka lupa diri. Allah berfirman, "Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk." Tidakkah kalian melihat bagaimana, engkau melihat bagaimana ketika ada orang kafir berhujjah, berargumentasi dengan Ibrahim. Kenapa? An atahu Allahul mulk, karena Allah berikan dia kekuasaan. Allah beri kekuasaan, dia lupa diri. Ya. Fir'aun juga demikian, ketika dia diberi kekayaan, kekuasaan, kesehatan, maka dia merasa dirinya paling hebat. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah kerajaan Mesir kekuasaanku? Lihatlah sungai-sungai yang mengalir di bawahku. Tidakkah kalian melihat? Dia sombong. Sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Lama-lama dia semakin sombong, dia mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling maha tinggi. Maka kalau orang tidak diberi musibah, hatinya jadi ujub, jadi sombong. Contoh saja, saya sering bilang, antum kalau dagang selalu untung, tidak pernah rugi. Kira-kira sombong nggak? Sombong lah. Saya nggak pernah rugi. Ente bahlul nggak bisa dagang, saya nggak pernah rugi. Pasti sombong. Kita manusia, kita nggak bisa kontrol hati kita. Kalau untung terus, ya. Coba ada kalau seorang jomblo setiap melamar pasti diterima, sombong nggak? Setiap nazar pasti diterima. Saya, semua cewek tunduk sama saya, sombong. Coba kalau ditolak baru sadar. Jadi terkadang Allah buat kita rugi, buat kita sakit, buat kita gagal, agar hilang kesombongan tersebut, hilang ujub tersebut. Makanya Allah mengatakan, "Waliyumahhisa ma fi qulubikum," untuk membersihkan dada kalian. Seperti yang Allah timpakan kepada para sahabat ketika perang Hunain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin." Kata Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Allah menangkan kalian. Tetapi ketika perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, kalian merasa ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Padahal jumlah yang banyak tersebut tidak bisa memberi manfaat kepada kalian sama sekali. Justru kalian lari kocar-kacir. Allah kalahkan kaum muslimin di awal perang Hunain. Kabur mereka. Tiba-tiba pasukan dari kabilah Hawazin bersembunyi. Tiba-tiba muncul kemudian memberikan serangan anak panah. Para sahabat kabur. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan ujub yang telah menimpa hati mereka. Menghilangkan ujub. Menghilangkan ujub. Oleh karenanya kita dikasih musibah tadi, karena kita ini mudah, manusia ini nggak bisa kontrol apa hatinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kesombongan ada pada ahlul khail. Ya, pemilik kuda bisa jadi sombong, beda dengan pemilik kambingnya. Karena orang kalau punya kuda, apalagi kudanya keren, dia apa namanya? Bangga, sombong. Padahal yang keren kudanya, bukan dia, tapi dia jadi apa? Sombong. Kudamu ganteng ya, kamu enggak. Tapi kalau punya kambing apa yang mau disombongkan? Kalau kuda kan jago, juara. Kalau kambing apa? Ada pacuan kambing? Enggak ada kan? Jadi enggak bisa disombongkan. Seorang terkadang sulit mengontrol hatinya. Ya, ketika dia punya barang-barang mewah, dia bisa terbawa kepada keangkuhan. Allah Maha tahu, Allah kasih musibah untuk menghilangkan keangkuhan, ujub-ujub tersebut, karena penyakit hati sangat berbahaya. Ya. Orang bisa tertimpa riya, bisa ujub. Tapi kalau dikasih musibah, kasih musibah sehingga dia sadar bahwasanya semuanya adalah pertolongan dari Allah semata. Dia tidak bisa apa-apa. Makanya di antara faedah musibah
sebagai obat, kata Ibnu Qayyim, seperti obat yang Allah turunkan untuk diberikan kepada orang-orang yang sakit. Maka Allah tahu jenis sakitnya apa, dan Allah tahu kadar obatnya sampai berapa lama dan seberapa kualitas obat tersebut. Maka tinggal kau terima obat tersebut, ada saatnya kemudian kau akan sembuh dari penyakit tersebut.